Halo Sobat Glendi, hari ini kita masuk nih di bab ruang lingkup biologi. Nah, sudah ada soal nih di depan layar Sobat Glendi. Mari kita baca sama-sama. Jelaskan perbedaan makhluk hidup dengan benda tak hidup. Oke, sudah baca? Oke, mari kita bahas bersama-sama. Nah, sebelum itu kita harus paham terlebih dahulu apa itu makhluk hidup dan benda tak hidup atau makhluk tak hidup. Itu kan. Nah, itu dibagi menjadi dua kawan-kawan. Jadi ternyata makhluk hidup dibagi menjadi dua. Pertama ada biotik dan yang kedua ada abiotik. Yap. Apa bedanya? Yes, benar. Huruf A nih. Jadi biotik dan abiotik bedanya hanya di huruf A di awal. Nah, itu sangat berpengaruh. Jadi kita artikan ya satu-satu. Nah, pertama kita bahas dulu di biotik. Biotik itu apa? Biotik itu adalah komponen makhluk hidup. Ya, jadi makhluk hidup itu biotik. Simpelnya biotik itu makhluk hidup. Oke. Kemudian abiotik simpelnya adalah ya makhluk tidak hidup atau benda tidak hidup. Benda tidak hidup. Ya, hanya beda A itu mempengaruhi. Jadi ingat kalau ada A itu tidak hidup, kalau tidak ada A itu hidup. Oke, contohnya apa? Nih, kita sebutkan saja contoh makhluk hidup ya kayak kita seperti manusia, hewan, tanaman, bahkan organisme seperti jamur, ya kan, bakteri. Nah, itu masuk makhluk hidup. Sedangkan makhluk benda tidak hidup ya seperti suhu, air, udara, sinar matahari. Nah, itu termasuk makhluk atau benda tidak hidup. Nah, kita masuk ke ciri khasnya nih. Oke, kita masuk ke ciri khas dari masing-masing. Biotik memiliki ciri khasnya itu mau tidak mau dia itu mempengaruhi. Ya, secara tidak langsung ataupun langsung dia itu mempengaruhi lingkungan. Ya, mempengaruhi lingkungan. Kemudian dia juga membutuhkan membutuhkan bantuan dari faktor abiotik. Ya, jadi dia juga membutuhkan bantuan dari faktor abiotik, membutuhkan faktor abiotik atau tadi yang tidak hidup. Ya, maksudnya gimana? Ya, contohnya misalnya jika di laut nih, kan banyak ekosistemnya, ada ikan, ya kan? Nah, ikan itu kan pasti sangat-sangat rentan, sangat-sangat butuh bantuan misal dari suhunya, suhu air, pH air, ya jenis air. Nah, itu kan sangat penting. Nah, makanya makhluk hidup itu memiliki ciri khas membutuhkan faktor abiotik. Ya, faktor abiotik, maaf ini salah. Faktor abiotik untuk apa? Untuk mempertahankan hidup. Nah, sedangkan abiotik ya seperti tadi. Berarti ciri khas abiotik adalah membantu ya atau mempengaruhi. Kita poin dulu. Dia membantu atau mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan dari si biotik. Pertumbuhan dan perkembangan biotik tadi. Perkembangan biotik. Oke, maka dari sini kita dapat simpulkan dari pertanyaannya, jelaskan perbedaan makhluk hidup dengan benda tidak hidup, maka kita dapat simpulkan bahwa garis dulu, biotik itu dapat merespon lingkungan, ya merespon, kemudian dia juga dapat bertumbuh dan berkembang, bahkan dia juga bisa berkembang biak. Oke, kembang biak. Nah, sedangkan abiotik itu mempengaruhi ya karena apa? Dia membantu tadi mempengaruhi
keberlangsungan hidup si biotik. Hidup biotik. Oke, jadi paham ya sobat-sobat Brandy. Nah, berarti dapat disimpulkan perbedaan tadi bahwa kalau jika makhluk hidup itu membutuhkan bantuan si abiotik, kemudian juga bisa merespon, bertumbuh dan berkembang, sedangkan benda tak hidup atau abiotik ya dia hanya membantu. Oke, selamat belajar sobat Brandy, salam edukasi.